Sebelum dilanjut videonya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ikhwan dan akhwat fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Bapak Ibu sekalian, jamaah kajian Ahad pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang pertama, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan waktu luang, sehingga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang senantiasa mendatangkan keridhaan dan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islam, memberikan petunjuk kepada manusia dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Alhamdulillah rabbil alamin. Beberapa saat yang lalu kita telah berbicara tema tentang at-talattuf bil aulad, yaitu bagaimana kedua orang tua harus memiliki sifat rahmah, sifat lemah lembut kepada anak-anaknya. Bagaimana kedua orang tua menjadi seorang pendidik untuk keluarganya, baik ayah ataupun ibunya. Maka seorang laki-laki dikatakan bahwasannya farrajulu imamun fi ahli baitih. Seorang laki-laki adalah imam, pemimpin di dalam rumah tangganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah terhadap rakyat yang dipimpinnya. Maka seorang suami memiliki tanggung jawab besar untuk mendidik istri dan juga anak-anaknya. Ya. Maka hadirnya kepala rumah tangga adalah
sebagai pengayom, sebagai pelindung, sebagai pendidik yang mendampingi keluarganya. Nah, tentunya di dalam pendidikan anak tidak bisa seorang suami berperan sendiri. Ya. Harus hadir pendamping setia adalah seorang istri. Jadi ada kolaborasi, ada kerjasama antara ayah dan ibu. Ya. Terlebih sering kita sampaikan bahwasannya keberadaan ibu lebih banyak di rumah daripada ayah. Keberadaan al-ummahat, yaitu para ibu, itu lebih banyak waktunya di rumah daripada suaminya, daripada ayahnya anak-anak. Maka bagaimana di sini juga seorang ibu berperan juga menjadi seorang murabbiyah, menjadi seorang muallimah untuk anak-anaknya. Ya. Jadi keduanya memiliki peran yang besar di dalam pendidikan anak-anak kita di dalam rumah kita. Nah, di antaranya kemarin telah kita bahas bagaimana kedua orang tua memiliki sifat rahmah, latif, lemah lembut, ya, penyayang kepada anak-anaknya. Kemarin telah kita jelaskan bagaimana sifat rahmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak. Ya, bagaimana muamalah beliau kepada anak-anak yang dijumpai oleh beliau dalam majelis-majelis beliau. Bagaimana muamalah beliau kepada anak-anak kecil yang beliau dapati dalam perjalanan beliau. Ya. Berarti menunjukkan beliau adalah seseorang yang memiliki sifat sangat penyayang kepada keluarganya, sangat penyayang kepada anak-anak kecil. Ya. Dari hadis yang kemarin kita sampaikan. Dan juga kita telah banyak berbicara apa hal yang pasti kita sampaikan kepada anak-anak kita. Di antaranya yang mendasar, bagaimana kita ajarkan nilai-nilai akidah, ya. Kemudian kita ajarkan nilai-nilai iman, ya, kepada anak-anak kita. Bagaimana kita ajarkan kejujuran dalam berkata dan bersikap. Bagaimana kita ajarkan anak-anak keberanian, syaja'ah, ya. Sampai kemudian anak itu beranjak pada usia dewasa. Nah, saat ini kita akan berbicara al-hadyun nabi fi tarbiyatis syabab. Petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mentarbiyah pemuda, syabab. Maka dari sudut pandang fikih, dari sudut pandang fikih, anak itu dikatakan dewasa kalau sudah usia baligh, sudah ihtilam. Perempuan ditandai dengan menstruasi, laki-laki mimpi basah. Dalam tinjauan fikih, seorang anak dikatakan dewasa kalau sampai pada usia baligh dengan ciri-ciri yang diketahui. Ya. Maka ini juga istilah dikenal di dalam sunnah, ya, di dalam Islam adalah daurus syabab, yaitu usia syabab, anak mulai dewasa. Ya. Apakah kemudian anak yang pada usia balik ini terus dilepaskan begitu saja? Tidak. Walaupun satu sisi kadang masih kita menilai dia masih anak-anak, gitu ya, masih anak-anak.
walaupun sudah baligh. Tapi apakah kemudian ayah dan ibunya melepaskan karena dia sudah baligh, sudah lepas tanggung jawab, ya, sudah lepas kemudian pengawasan? Tidak boleh. Karena pada usia baligh ini juga masih disebut dia masih anak-anak itu ya. Walaupun sudah baligh. Dalam kultur masyarakat kita, maka tetap di sini membutuhkan pendampingan dari kedua orang tua. Ya, maka Al-Qur'anul Karim bagaimana berbicara tentang keutamaan pemuda. Kalau dalam pepatah Arab dikatakan, ya, dalam satu ungkapan disebutkan, inna fi yaddi syubban amrul ummah. Jadi pemuda itu adalah tonggak perjuangan. Di tangan pemuda urusan umat. Nah, pada masa-masa ini mulai apa? Tetap didampingi oleh kedua orang tua dan mulai diberi tanggung jawab. Ya, diberikan kepercayaan. Tidak dilepaskan. Awakmu wis gede. Ya. Wis sekarang kamu mengurus dirimu sendiri, bapak ibu sudah lepas tanggung jawab. Tidak boleh demikian. Ya. Tetap bagaimana pada usia baligh ini ayah dan ibu hadir untuk mengawasi, untuk melihat, ya, gerak-gerik sifat anaknya, ya, dan tetap memberikan nasihat, ya, tetap memberikan arahan dengan cara yang baik. Ada nasihat yang disampaikan kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala melihat berbicara tentang pemuda, ya, yang identik pemuda itu dengan sifat idealis. Ya. Jadi muda itu penuh dengan kreativitas, inovasi, gitu ya, semangat, pemberani. Ini kadang gerusa-gerusu, itu pemuda. Ya. Biasanya gurusnya penting kendel, nih gerusa-gerusu. Tidak jauh, pikirannya seperti orang sudah matang, ya, pada usia dewasa. Gitu ya. Maka kadang sing ngerim anak-anak kita, ya, kalau anak muda-muda ini siapa? Ya orang tuanya, orang sepuhnya. Ya mungkin contohnya ya, kita dulu waktu masih muda kadang naik motor itu ugal-ugalan. Sekarang sudah punya anak banyak, sudah jadi embah. Si penting sampai awakmu iki ngebut ambek mbak iki pelan-pelan, si penting sampai. Orang tua kenapa? Mikirnya jauh. Kenapa yang dipikir dia? Dia masih punya anak yang harus dididik, ya. Dia punya cucu, harapannya bagaimana cucu membersamai mbahnya, gitu ya. Kalau anak muda enggak dipikir. Yang penting apa yang saya bisa lakukan sekarang? Saya berjalan, gitu ya. Kadang yang sering ngerem ini siapa? Orang tuanya. Maka keidealan pemuda ini, keberaniannya apa? Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Fityah, syabab. Ya, dikatakan ashabul kahfi ini adalah para pemuda yang pemberani. Para pemuda yang ideal. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka beriman kepada Allah dan kami berikan kepada mereka petunjuk. Wazidnahum huda. Kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Juga dikatakan bagaimana Ibrahim alaihissalam tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian yang bertubi-tubi sampai pada kalimat fa'atammahun, ya. Ujian Ibrahim dari
mana pernikahan beliau puluhan tahun beliau belum dikaruniai keturunan, dan beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin. Bagaimana kemudian setelah dikaruniai anak diperintahkan hijrah dari Palestina ke Bakkah di Makkah, ya, meninggalkan Ismail dan ibunya Hajar alaihassalam. Ya. Setelah itu bagaimana kemudian diperintahkan untuk kemudian menyembelih anaknya. Kemudian di saat muda juga bagaimana beliau berdakwah, mengajarkan akidah dan tauhid, ya, sampai kemudian diancam, bahkan dicari, ditangkap dan akan dibakar. Apa yang dikatakan oleh orang-orang saat itu? Siapa yang berani kemudian menghancurkan berhala-berhala kami? Siapa yang berani menghina Tuhan-Tuhan kami? Qalu, apa yang mereka katakan? Sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Oh, itu seorang pemuda dia. Namanya Ibrahim. Ya, fata. Fityah. Ya. Saat itu Ibrahim apa? Pemuda. Kita lihat juga dalam sejarah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didampingi para pemuda-pemuda terbaik. Bagaimana Rasul bersabda tentang Hasan dan Husain, innahuma sayyida ahlul jannah. Ya, beliau berdua adalah penghulu pemuda di surga. Bagaimana Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, nahnu naghzu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syabab. Kami dulu membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak pertempuran, dalam banyak perjalanan jihad. Saat itu kami pada usia remaja, syabab. Ya. Nah, masa kedewasaan ini adalah masa yang panjang. Ya. Dari semenjak anak itu kemudian dia baligh sampai usia 40 tahun. Jadi masa syabab ini panjang. Ya. Jenengan Yusuf pinten, Pak? 46 berarti sudah kuhul lah. Atasnya dewasa. Biasanya umur petang boleh iki wong lanang rada neko-neko ini. Biasa nih, ya. Ada yang kemudian mengatakan lebih daripada itu. Dan ini Allah berbicara juga. Jadi masa syabab ini masa apa? Kuatnya tenaga seseorang. Bagaimana Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Sampai pada usia nanti mereka menjadi apa? Lemah. Itu sunnatullah. Sunnatullah adalah apa? Bagaimana Allah ciptakan manusia dalam keadaan dha'f, lemah, ya, lahir bayi lemah. Ya. Kemudian Allah berikan min ba'di dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian Allah kuatkan. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaiba. Ya, sampai nanti manusia kembali sebagaimana dia dilahirkan dalam keadaan dhaif wa syaibah dan lemah. Jadi di sini menunjukkan tidak ada yang kekal di bumi ini. Ya. Semuanya mampir untuk kemudian akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi masa muda ini masa yang luar biasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana beliau mendidik para pemuda.
Di sini ada petunjuk Nabi dalam mentarbiyah syabab. Ya, mentarbiyah anak-anak kita. Jadi anak-anak ini nggak boleh diberi pilihan. Ya, bahkan pada usia mungkin TK, SD, anak jangan diberi pilihan. Dolan apa sinau? Sing dipilih, ya dolan, gitu ya. Satu waktu ini anak harus dipaksa memang. Ya, jangan diberikan pilihan. Tapi tentunya dipaksa dengan cara yang baik. Ya, maka kadang biasanya ibu harus memang cerewet ya, kepada anak-anaknya. Atau kadang suami juga mengatakan, ibu sama anaknya geger terus ya, biar saja gitu ya. Ya, kadang bapaknya nggak mau tahu. Gitu ya. Lihat celotehan-celotehan anak, ya bagaimana ibu atau mbahnya ini ngoprak-ngoprak anak, kadang pagi-pagi wis padu, okay. Pagi-pagi anak wis nangis. Ini mengatakan umi nakal, lapor ke bapaknya, ya. Lapor ke bapaknya gitu ya. Satu sisi harus strength. Anak jangan diberikan pilihan ya, pilihan antara ini dan ini. Contoh adalah antara belajar atau main. Tetap memberi waktu mereka untuk main, ya. Tapi belajar dulu. Tapi belajar dulu. Juga tadi saya sampaikan di awal, termasuk pada usia syabab, pemuda, dewasa, anak-anak habis balik itu tetap ada pengawasan. Ya. Tetap ada pengawasan dari kedua orang tua, tidak bisa dilepas. Ya. Tidak bisa dilepas. Walaupun satu sisi sebagaimana Allah berfirman wala taqrumal yatimi hatta yablugha asyuddah. Ya, asyuddah sampai dia dewasa. Gitu ya. Jadi sampai dia mampu kemudian untuk mengelola keuangannya sendiri, tapi tetap dengan pendampingan dan juga pengawasan. Thayyib. Kemudian tentunya sangat banyak sekali Rasulullah SAW bersabda, ya banyak di dalam hadis, sebagaimana juga tadi saya sebutkan, juga bagaimana Rasul bersabda dalam hadis, ya ma'asyaras syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, ya wa man lam yastati' fa alaihi bis shaum fa innahu lahu wija, gitu ya. Sekali lagi Rasul mengatakan, ya ma'asyaras syabab, wahai para pemuda, ya, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Ini anjuran bagi pemuda untuk kemudian menikah kalau dia sudah sampai pada saatnya dan dia mampu. Jadi dari satu sisi penting, ya, kedua orang tua untuk melibatkan anak pada usia dewasa ini urusan kerjaan orang tuanya, ya, urusan kerjaan orang tuanya. Dia harus tahu, ya, kalau bapak ibunya petani, ajak anak ke sawah. Ya. Kenapa? Anak harus dikenalkan kerjaan ayahnya. Kadang sekarang anak lanang nyekel pacul ra iso. Ora kate saiki le nang sawah le moh. Wong sawah kok aku ireng bi. Sekarang ya. Zaman jenengan dulu ya Allah. Ngarit itu 10 kilo jalan dinikmati itu. Di era kemajuan ini banyak kemunduran sebenarnya. Ya, kadang anak-anak kita nih ya Allah nggak ngerti kerjaan. Ya, zaman dulu panjenengan apa yang harus antum panjenengan kerjakan sudah ngerti itu tanpa disuruh. Ya, mungkin lihat ya Allah iki pakai piring numpuk-numpuk iki suruh langsung
cekatan dan gerakin dan diisai. Ya. Anak kita, Dok, itu mbok di piringku wakil di koran Dok. Ini mbok diisai-isai. Ya Mi, nggih Bu. Ya mek nggih tok, apa? Ya gak diisai-isai. Ya. Ini penting ya, anak untuk kemudian dikenalkan kerjaan ayahnya. Kalau ayah ibunya jual ke pasar, ajak ke pasar. Ya. Kenapa? Di sini sebenarnya ada pelajaran ya. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu pada usia syabab beliau diajak untuk berdagang. Ya. Dikenalkan kerjaan semenjak dini memang. Ya. Maka harapannya apa? Di sini orang kalau belajar ilmu bisnis atau apa ini, bagaimana kerjaan nanti ini akan diwarisi oleh anaknya. Gitu ya. Siapa penerusnya nih? Nanti anaknya. Makanya biasanya perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Itu sudah anak keturunan kesekian. Ya. Siapa dulu yang mentaksis, yang mulai? Apa jenenge atasnya Mbah yo? Buyute. Mbah Buyute dulu yang mentaksis, yang memulai. Sekarang yang mengelola siapa? Anak keturunannya yang ketujuh misalnya. Ya. Jadi bisnis ini dikelola oleh anak keturunan. Ya. Satu sisi itu, yang kedua supaya anak kenal kerjaan. Ya. Kalau orang tuanya konveksi, ya, misalkan kenalkan juga anak ini untuk ngerti apa? Bisa menata baju, masukkan dari habis setrika ke plastik, perlu disuruh. Agar apa? Agar tahu kerjaan orang tuanya. Dan dia sebenarnya belajar gitu ya. Belajar. Kalau orang tuanya guru, misalkan gitu ya. Ya sesekali. Ya. Ya mungkin buat diajak apa gitu ya. Ke sekolah misalkan gitu ya. Untuk tahu apa? Profesi. Atau kalau misalkan, bukan misalkan, kita semuanya dai, duat. Bagaimana kita kenalkan kepada anak-anak kita tanggung jawab untuk berdakwah. Semuanya kita dai, duat. Walaupun dengan profesi yang berbeda-beda, tapi kewajiban berdakwah tidak bisa dilepaskan dari pundak setiap muslim. Kata Rasulullah, "Ballighu anni walau ayah." Bolehlah mungkin anak kita punya profesi dan cita-cita apapun. Menjadi seorang pengusaha, bisnismen, ya, mengelola pabrik, menjadi dokter. Tapi bagaimana dia menjadi seorang dai? Ya, kita selipkan itu, loh kamu ini pengusaha Masya Allah, tapi awak mikir dai loh le. Ya, ajak orang pada kebaikan, ya. Ajak orang kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Juga ada dikatakan ya, Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kunna ma'an Nabi. Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu fityanun hazawirah. Kami saat itu adalah pemuda yang gagah berani. Fata'allamna al-iman, kami belajar al-iman, belajar akidah qabla an nata'allama al-Qur'an. Sebelum kami belajar Al-Qur'anul Karim, fazdadna bihi imanan, maka bertambahlah iman kami. Ya, ini Masya Allah. Jadi memang sangat besar sekali perhatian Rasulullah SAW kepada para pemuda. Dan bagaimana juga akhlak Nabi itu banyak dipuji oleh orang yang hidup pada saat itu, saat beliau syabab pemuda. Ya, bahwasanya beliau al-amin, yang terpercaya. Ya, bagaimana sahabat tatkala dikatakan bagaimana Rasulullah SAW, beliau adalah seorang yang santun, orang yang berakhlak baik, bertutur baik, tidak pernah mencela.
ya, tidak pernah marah. Sifat itu dikenal saat beliau pemuda. Ya, banyak diriwayatkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana sahabat bercerita tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau saat itu muda. Baik. Nah, kemudian apa yang kemudian dilakukan, ya, pada usia remaja kepada anak kita ini? Apa urgensi marhalah anak syabab atau dewasa dan pemuda ini? Yang pertama adalah bahwasannya asyabab atau pemuda bidayatut taklif. Di sini awal mula dibebankan urusan syariat kepada anak-anak kita. Ya. Dalam hadis dikatakan rufi'al qalam an thalathah, 'anil naim hatta yastayqidha. Pena ini diangkat kepada 3 golongan. Yang pertama, orang yang tidur sampai dia terbangun. Wa 'anis sabi hatta yashibba. Seorang anak sampai kemudian dia dewasa atau pada usia baligh, dan kemudian kepada orang yang tidak sadar, ya, atau anak kecil sampai dia bisa apa? Berpikir, gitu ya. Dalam riwayat juga wa 'anis sabi hatta yahtalima, ya, kepada anak sampai dia pada usia baligh. Ya. Jadi pada usia baligh ini di sini dimulakan takalifus syara', beban-beban syariat, ya. Maka sudah wajib salat. Berarti apa? Orang tua harus hadir di sini, ya. Karena pada masa peralihan ini dari anak-anak ke baligh ini, ya, atau orang menyebutnya juga pun masih anak-anak, butuh pengawasan. Satu sisi salat yang wajib, ya, mungkin waktu dia usia 7 tahun, ya, ajak dia ke masjid, sama ayahnya diajak ke masjid. Pukul pada usia 10 kalau dia tidak mau, ya, pada masa itu dia mulai sudah diwajibkan untuk salat, ya, salat fardhah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masa peralihan ini memang berat, gitu ya. Nah, biasanya kalau anak sekolah di pondok ini sudah mulai kadang ada ketidakstabilan mental pada dirinya. Ujiannya di situ, ya. Maka anak SMA kelas 1, kelas 2 itu kadang sudah mulai gusar. Kenapa? Apa yang dia lihat, ya, apa yang dia dengar, dia berusaha untuk apa dia bisa aplikasikan, bisa lihat, gitu ya. Kadang mungkin yang di pesantren kelas 2, gitu ya, pas wayai liburan, lihat teman-temannya Masya Allah bisa bebas bermain, gitu ya. Kemudian juga bisa punya banyak teman, punya banyak cerita. Dia mulai gusar di pesantren, sudah mulai bingung antara melanjutkan atau keluar dan ingin sekolah di tempat luar, gitu ya. Siapapun yang pernah pondok itu selalu ada, pasti, gitu ya. Jadi sudah mulai ada mental yang tidak stabil, mentalnya labil. Nah, di saat ini juga wanita, anak-anak perempuan itu butuh pengawasan ibunya. Kenapa? Karena dia akan tanya banyak hal, ya, akan tanya banyak hal, ya, kepada kedua orang tuanya. Biasanya usia bahasanya kemaki-kemaki ini anak itu, ya. Itu pada usia balik. Wah, itu Masya Allah itu. Ya, sudah mulai bisa bergaya, gitu ya. Yang dulu lugu kalau anak perempuan sudah mulai ikut-ikutan ibunya, gitu ya. Sudah mulai banyak ngaca, gitu ya.
perawatan gitu ya. Mulai tanya, "Loh, Ibu, lipstiknya merek apa, Bu?" Mulai tanya, kadang lipstiknya ibunya dipakai. Ya, bahan-bahan kecantikan ibunya dipakai gitu ya. Sudah mulai dia merasa dirinya dewasa. Yang laki-laki juga sudah mulai kadang bajunya bapaknya sudah bisa dipakai itu. Makanya bajunya anaknya itu bajunya bapaknya. Wis dilungsuri nang anaknya kan gitu kan. Kecuali celananya ya. Mungkin panjangnya sama perutnya beda. Itu sudah kadang, "Pak, nih kaosnya tak gawin nih, kadang wis cukup sama anaknya." Masya Allah. Kadang anak sekarang bapaknya, ya, anaknya lebih dulu bapaknya. Wih, boleh ya. Cepat sekali dia besar gitu ya. Enggak terasa itu. Ya. Apapun yang kemudian dipakai ayahnya, pakai oleh anaknya. Ya. Napa? Ketinggal jam boten didamel, "Pak, jamnya tak gawe ya." Ya sekawin le. Anak bapak kan gitu orang tua. Le, iki sepatunya ger. Ora. Kalau damel ya, Pak. Ya kadang rame rebutan motor bareng. Ya, bapak itu gawe motornya silang. Dia anak ucul ini. Masya Allah. Ini masa-masa anak yang kita dapati ya. Dalam usia mereka sudah mulai banyak teman. Ya kalau dulu di rumah sudah mulai beranjak dewasa, dia sudah mulai banyak perkumpulan. Ya. Anak-anak kita ini biasanya punya halaqah seusianya biasanya ya. Misalkan kita punya anak usia 10 tahun. Ya, engkau dia punya halaqah teman bermain itu ya seusia dia. Kumpulannya usia-usia itu. Kita adiknya punya usianya misalkan di bawah itu 7 tahun, misalkan baru masuk SD. Dia punya halaqah teman bermain ya golongannya dia. Ya. Jadi anak kita ini Masya Allah. Jadi dia punya sahabat kawan memang seusianya. Ya. Yang sudah SMA kok koncoy kok SMA kabeh. Ya, halaqahnya sama. Yang perempuan juga gitu. Apalagi di zaman sekarang ya. Apalagi sudah lulus pondok. Bi, saya ini butuh HP loh Bi katanya. Wah, gitu ya. Lah buat apa? Koncoku nyekel HP loh Bi. Oleh ada rapat-rapat pertemuan-pertemuan enggak ada HP enggak bisa Bi. Nah, gitu ya. Ya akhirnya karena kebutuhan gitu ya. Satu sisi kita juga nggak bisa nggak bisa melarang, apalagi dia mungkin sudah ya punya amanah, dia harus bawa HP kan gitu ya. Karena sekarang koordinasi apapun kadang kan ya memang lewat HP kebanyakan gitu. Kita nggak bisa kemudian gak oleh HP ki haram, ya gak repot juga cu. Ya. Kenapa? Dia usianya sudah sampai pada waktunya. Artinya apa? Kemajuan zaman ini Bapak Ibu sekalian tidak bisa dihindari. Tapi bagaimana bisa disikapi. Ya. Kadang kita orang tua sudah berikhtiar di omai renek TV. Delok TV nih Melayu nang gini bae. Terus mboten. Iya kan? Lek di bae kabeh oleh. Ya wes gak apa-apa, yang penting lihat tetap ada pengawasan kan gitu ya. Mergo ndelok anu Ustaz apa Piala Eropa, itu enggak apa-apa. Delok bal-balan gitu ya. Soalnya kenapa lek di mbae kabeh oleh gitu ya. Di rumah enggak ada TV, Masya Allah. Di mbae perayaan wis katok wis. Kita larang ya sing dilesani mbae awake dhewe. Wong arep ndelok TV ra oleh. Kan, nah gitu lah mbae. Ya. Itu adalah hal yang memang banyak terjadi. Kalau zaman dulu kan orang punya TV kan, ya paling dulu tayangan nggak seperti sekarang kan. Ini paling dulu jenengan lihat album Minggu, kan seneng banget itu dulu. Ya seminggu sekali itu. Aneka Karya Safari. Ya diintenteni TV dulu hidup sore sampai malam tok. Ya pagi nggak ada. Ya. Dulu lihat TV masih bareng-bareng. Ya, lihat video dulu gak ada layar tancap, gitar tua Roma Irama. Berduyun-duyun nang kampung gitu ya. Masih nemui ngingeti saya. Ya, sekarang khalas ya, kemajuan zaman yang luar biasa. Ya. Sekarang Anda mau beli apa?
Gak usah ke mall. COD sekarang. Ya. Tinggal lihat Shopee atau apa yang Anda suka, oke. COD misalnya, transfer selesai. Ya. Memang pengeluaran tambah banyak. Anak kita dikit-dikit. Kadang bapaknya pesen ke anaknya gitu ya. Karena bapaknya nggak ngerti Shopee, ki apa tulis Shopee lele. Lewat anaknya yang melek IT. Ala kulli hal, bagaimana juga kemajuan media sosial, teknologi ini juga bisa disikapi justru bagaimana juga menjadi lahan media untuk berdakwah gitu ya. Kalau ada orang menggunakan media ini untuk merusak, bagaimana seorang muslim yang menguasai IT digunakan ini semua untuk berdakwah, untuk memperbaiki gitu ya. Ya kalau share yang baik-baik gitu ya. Kajian, Masya Allah gitu ya. Kemudian nasihat-nasihat salaf ya. Andanya status yang baik. Jangan status makanan terus. Kenapa? Karena status ini gambaran panjenengan sebenarnya. Ya, kemanapun Anda pergi, itu diketahui orang yang baca status Anda. Oh ini pas mangan nih. Padahal di restoran ini dulu 10 tahun yang laluan itu. Itu kan lagi. Cek ketokin nang restoran, padahal nang restoran. Ya, kadang orang bisa suudzon. Iki jare nggak punya duit, ning dolan terus, pantai terus, ya marung terus. Ya, padahal itu ya marung setahun yang lalu kan gitu. Ya. Juga kadang orang sekarang pamer kemesraan di media sosial, status. Ya. Itu bisa menjadikan ain kadang kalau ada orang yang tidak suka. Wih, ini romantisnya luar biasa. Ya. Misalkan, ya. Nang pantai status. Oh, pantai, Masya Allah. Ya. Ini sebenarnya tidak apa-apa gitu loh. Tapi yo kadang-kadang aja ya. Oh coba lungo status. Kalau pengajian status tidak apa-apa, status. Nah, ya, Masya Allah. Yang penting ada nilai dakwanya itu bagus. Ya, jadi bukan berarti nggak boleh. Ya, jadi dikurangilah. Gitu ya. Kadang juga mungkin kita punya saudara yang untuk makan aja susah. Ya. Untuk hidup aja susah kadang itu. Nah ini artinya apa? Untuk menjaga hati, paling penting itu. Bagaimana bisa menjaga hati orang lain. Ya. Dan juga menjaga hati orang yang tidak mampu seperti kita. Ya mungkin, ya ahsan kalau Anda share status yang lebih kepada banyak manfaat. Itu ya. Untuk kemudian membuka hati banyak orang, status, Masya Allah, misalkan lihat kondisi Gaza, oh Masya Allah itu ya. Ya, supaya orang lebih kemudian melihat, wah ini orang terpanggil gitu ya. Share yang baik-baik, status yang baik-baik. Yang kemudian apa? Tidak menjadikan hati orang itu membuat dzan yang tidak baik pada apa yang kita buat. Ya, namanya orang banyak ini kadang kan kita tidak tahu. Setiap orang punya pemikiran yang berbeda, punya pendapat yang berbeda, dzan yang berbeda. Nah kalau yang aman juga rasanya status, ya, paling aman. Ya. Kecuali kalau tidak bisa yang baik, yang baik-baik. Nah, maka pada masa peralihan ini memang kita akan dapati banyak hal-hal yang baru, ya, kepada anak-anak kita. Ya, mungkin sudah pengalaman yang sudah yuswa, ya, pun sepuh-sepuh, mbah ini, Masya Allah, sudah banyak mempelajari itu ya pada diri anaknya. Namun yang terpenting adalah bagaimana anak-anak ini menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Allah. Ya. Sebagaimana apa? Nasihat Luqman kepada anaknya. Ya. Bagaimana beliau mengajarkan sifat muraqabatullah.
tatkala Luqman mengajarkan, wahai anakku, tidak ada kemudian sesuatu yang kecil, sekecil apapun, ya, yang kemudian ada di batu fis samawati wal ard, yang tersembunyi di langit atau di bumi ini, kecuali Allah yang tahu. Ya, Anda lihat bagaimana Luqman Al-Hakim mengajarkan kepada anaknya sekecil apapun, ya, untuk tidak berbuat hal yang dimurkai oleh Allah. Ini ikhtiarnya orang tua, gitu ya. Bagaimana anak menjadi anak yang taat untuk tidak maksiat. Walaupun nggak ada manusia yang maksum kecuali Nabi, ya. Tapi bagaimana orang tua berikhtiar kepada anak untuk tidak bermaksiat dan kemudian taat kepada Allah. Hanya taat kepada Allah dan tidak bermaksiat, sekecil apapun itu. Jadi dari kecil ditanamkan kebaikan. Sampai dia usia balik, diawasi, tanamkan kebaikan-kebaikan kepada anak. Kenapa? Karena sejatinya keburukan akan mengantarkan kepada keterpurukan. Maka Anda lihat biasanya Anda banyak cerita salaf, mereka lahir hebat, ya, di bawah asuhan ayahnya atau ibunya. Walaupun mereka punya syekh dan harus belajar mulazamah kepada syekh dan guru yang lain, tapi dia juga belajar banyak hal kepada ayah dan ibunya. Ya. Maka biasanya ada biografi salaf, saya mengambil ilmu dari ayah saya. Berarti ayahnya juga ulama, gitu ya. Berarti ayahnya seorang alim. Ya. Dan ayahnya bercerita mengambil dari ayahnya, kakeknya juga ulama. Si ngajari siapa? Ayahnya. Walaupun mereka juga mulazamah punya banyak guru, ya, tapi mereka mendapatkan banyak dari ayah dan ibunya. Jadi itu poin pentingnya adalah dari bagaimana pendidikan anak semenjak dalam kandungan sampai dia pada usia, kemudian dilahirkan usia sobi sampai usia syabab, bagaimana mereka dididik taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan matang usianya sampai pada usia yang kemudian, ya, dia kembali tua. Ya. Bagaimana kita kenalkan kepada mereka perjuangan para salaf. Ya, kan harapannya itu. Tidak ada yang kita harapkan kepada anak-anak kita ini kecuali satu pribadi jadi anak yang soleh dan soleh itu saja. Ya, ya nanti kalau kita sudah sepuh yang ngerawat ya anak-anak kita, anak putu gitu ya, masya Allah. Nanti yang kalau kita sudah ada yang mendoakan ya anak-anak kita, kan gitu ya. Jadi sangat erat jamaah sekalian keterkaitan kita dengan keluarga ini. Ya, keluarga ini masya Allah. Maka sampai pada satu hadis disebutkan, tatkala mayit ini sudah dikuburkan, jenazah sudah berada di alam barzakh. Dalam riwayat ya'tihi malakan, datang dua malaikat. Ditanya kepadanya tiga hal, man rabbuka, siapa Rabbmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa madza dinuka, apa agamamu? Kalau dia orang beriman, dia akan menjawab Rabbunallah wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dinuna Islam. Maka malaikat mengatakan, "Unduru, lihatlah tempatmu di neraka." Karena jawaban ini Allah ganti kedudukanmu di surga. Artinya begitu ujian selesai, apa yang dia minta kepada Allah? Ya Rabb, aqimis sa'ah hatta narji'a ila ahlina. Ya Allah, segerakan kiamat ya Allah, sampai kami bisa berkumpul dengan keluarga kami, ya. Sampai kami bisa bertemu dengan keluarga kami, dengan ayah ibu kami yang telah mendahului kami dahulu, gitu ya. Ingin apa? Dikumpulkan lagi. Maka kumpulnya keluarga ini memang fitrah, ya. Bagaimana Anda punya anak merantau ke Jepang, masya Allah. Ending kok ya balik mulai.
Ada apa? Ada kerinduan kepada kampung halaman, ada kerinduan bertemu ibu, ada kerinduan ketemu keluarga. Ya, kemanapun kekeluargaan kalian terpisah, ada kerinduan pasti itu. Ya, kalau dulu mengirim surat, kalau sekarang video call, kirim WA, telepon, pasti ada kerinduan. Kenapa? Karena kekeluargaan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sampai apa? Nanti kekeluargaan ini nanti juga ada di surga. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ya, kumpul-kumpul bareng. Ya. Ini diantara nikmat besar yang Allah berikan kepada hambanya adalah nikmat keluarga. Ya. Bagaimana dari seorang jomblo, tidak punya pasangan, Allah pertemukan, nikmat dari Allah. Darinya Allah berikan amanah, lahirnya anak, nikmat dari Allah. Sampai beranak pinak, jadi banyak, jadi keluarga, ya kan? Sampai kemudian dikaruniai cucu, nikmat dari Allah. Ya. Maka semakin banyak anaknya, semakin baik. Semakin banyak cucunya, semakin baik. Kenapa? Wah, ini nanti sing ndongakno akeh. Doakan, masya Allah ya. Kumpul bareng di surga. Anak keturunan sekarang kumpul bareng, masya Allah. Mudah-mudahan ya semuanya keluarga kita dipertemukan di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi intinya adalah jadi proses-proses pendidikan ini harapannya adalah menjadi pribadi yang taat kepada Allah. Ya, sebagaimana apa? Pesannya Yakub kepada anaknya. Idh hadara Yaqub al-maut idh qala banihi. Apa yang paling ditanyakan kepada anak keturunannya? Apa yang ditanyakan? Ma ta'buduna min ba'di? Apa yang kalian sembah sepeninggal bapak, sepeninggal ayah, sepeninggal saya? Begitu yang dijawab, kami akan menyembah Rabbmu. Beliau syukur dan tenang. Gitu ya. Tidak ditanyakan kalau bapak nanti tidak ada, kalian nanti hidupnya bagaimana? Tidak. Ya, selama orang ini hidup, maka dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selama orang ini mengenal Rabbnya, Allah yang akan menjaganya. Ya. Maka penjagaan Allah kepada anak keturunan ini dengan sebab solehnya bapaknya dan solehahnya ibunya. Gitu ya. Jadi intinya kita nggak perlu khawatir. Besok anak-anakku piye ya, serahkan sama Allah. Kalau kita banyak berdoa, ya, kita berusaha ya Allah menjadi orang yang baik, orang yang saleh dan salehah. Nanti yang ngatur urusan hidup anak kita ini Allah. Ya. Orang tua nggak perlu khawatir. Ya. Kadang ada ketakutan berlebihan, besok anakku lek aku rai anak iki piye? Allah yang ngurus. Allah yang akan mengatur. Ya. Kalau kita barengi doa yang terus kita panjatkan kepada Allah terhadap anak keturunan kita, ya. Jadi kalau dalam ayat dikatakan alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina, ya. Di sini ada huruf mudharaah, yaquluna, yang terus berdoa enggak pernah kenal waktu, ya. Sampai kapanpun mereka berdoa, ya, yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bukan fi'il madhi, doanya hanya dulu ndak. Tapi Allah katakan alladzina yaquluna, mereka yang terus berdoa di setiap saat dan waktunya, tidak pernah putus. Apa yang diminta? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah anak istri kami, keluarga kami qurrata a'yun. Ya, pandangan yang menyejukkan hati kami. Ya, pandangan menyejukkan mata kami. Kami ridha kepada mereka. Ya. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadi terus ya, kalau bisa doa ini dipanjatkan kepada Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan ini doa yang agung, merupakan ajaran Allah Subhanahu wa taala agar kita memberikan banyak perhatian kepada keluarga kita. Ya.
kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menjadi pelajaran untuk diri kami pribadi. Saya bukan orang terbaik di antara panjenengan untuk berbicara pendidikan Islam, ya. Mungkin panjenengan sudah banyak yang lebih pengalaman gitu ya. Wis putu, masya Allah, anaknya di pondok, punya cucu di pesantren, masya Allah, ya. Punya anak baik-baik semuanya, ya. Jadi saya masih belajar, ya, berusaha, ya. Tentunya bukan yang terbaik, ya, hanya bisa kemudian berikhtiar. Kita sama-sama belajar sebagaimana yang diajarkan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kami khususnya dan umumnya untuk ikhwan dan akhwat sekalian. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken gunge panuwun, sukron jazakallahu khairan katsir dumateng Al Ustaz Alif Bakhtiar Al Hafiz kan sampun ngaturaken tausiah wonten enjang menika kaitanipun kalih tarbiyatul aulad utawi pendidikan anak pun katur kanthi jelas nggih. Terus pundi kita nggadahi kewajiban didik putra-putri nggih. Putra-putri kita dados napa mawon ingkang baken kedah dados dai utawi daiyah, kedah nglaksanaken perintahipun Allah lan nebi awisanipun Allah. Ugi remen kumpul kalih keluarga benjang mengke dipun kempalaken wonten ing surganipun Allah malih. Lah niki pentingipun mbok bilih enten paguyuban pengaosan keluarga monggo dipun uri-uri ngoten nggih, mbok bilih keluarga-keluarga agengipun ngawontenaken parepatan utawi pakempalan ingkang menika mbeta kesainan nika diuri-uri ngoten nggih. Lajeng ingkang pungkasan nika wau dipun aturaken mboten usah khawatir akan masa depan putra-putri. Yen kita saged jagi Allah, Allah badhe jagi kita lan anak turun kita. Artosipun kita kedah dados tiyang sepah ingkang soleh ugi solehah. Bapak Ibu, nuwun pangapunten, ada satu pertanyaan yang masuk nggih. Mbok bilih enten pitang letan monggo nika niki wau kita awiti jam 6 langkung 15 menit nika tesih wonten sekitar 5 menit nggih kagem pertanyaan. Niki enten ingkang sampun mlebet wonten ing 083643972312. Assalamualaikum ya Ustadz, izin bertanya. Ada kasus dalam rumah tangga terjadi perceraian. Semua anak ikut ibunya. Yang menjadi pertanyaannya adalah selain kewajiban materi menjadi wakil saat menikahkan, apakah seorang ayah tersebut masih dituntut tanggung jawab yang lain, semisal mendidik agama dan lain-lain, sementara mereka telah berpisah rumah? Jazakumullahu khairan katsira. Baik, terkait pertanyaan tadi, ya, tetap seorang ayah bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, ya, karena dia itu adalah anak kandungnya dari hasilnya, gitu ya. Maka pada masa-masa perceraian ini dia menanggung kebutuhan anaknya, ya, karena nafkah itu kewajiban suami, dalam hal ini kewajiban ayah untuk menafkahi anaknya, termasuk tanggung jawab pendidikan anaknya, ya, tetap. Jadi kalau misalkan yang berpisah kan orang tuanya, ya, mungkin istrinya ora sudi, ora bakal ketemu, mungkin ada konflik sampai ada perceraian gak bisa ketemu, gitu ya. Dulu pernah saya sampaikan, kadang perceraian itu halal, tapi dalam hadis dikatakan abghadul halal indallahi talaq. Sesuatu yang halal yang Allah tidak suka itu talak. Maka itu jalan keluar dalam Islam, ya. Kalau sudah tidak bisa ada rekonsiliasi,
ya, sudah tidak ada sepakat, maka Islam memberikan solusi cerai. Gitu ya. Nah, biasanya kadang orang tua egois. Ya, karena memikirkan dirinya masing-masing, tidak mikirkan anak. Ya, egoisnya apa? Suami mikir diri sendiri. Korbannya siapa? Anak. Walaupun halal, itu solusi dalam Islam. Ya, namun tetap, tatkala sudah terjadi perceraian, bagaimana tanggung jawab suami? Ini dia punya anak masih kecil-kecil. Ya, siapa sih nanggung? Kalau bukan ayahnya. Dia punya tanggung jawab nafkah. Kasih dia nafkah. Kirim dia uang. Sekolahkan. Mari enggak, ditinggal. Enggak rapi maneh. Duwe anak maneh ditinggal maneh. Ya, konflik lagi ya. Kadang dia cerai sampai 4 kali. Anake dinti oke. Nek sing diopeni. Ya. Iki rabi model apa? Rabi model apa? Gitu ya. Lek bahasane lek gur ngono kabeh wong iso. Ya kan? Lah kalau urusan misalkan ya kadang makanya pernikahan itu hal yang sakral ya. Jadi orang kalau sudah masuk ke dalam pernikahan dia harus tanggung jawab semuanya. Ya. Anda bisa buat, Anda harus bertanggung jawab. Gak kok mari gawe ditinggal. Misalkan itu ya. Oh enggak mudah. Ya. Istri punya hak yang harus ditunaikan. Anak-anak juga punya hak yang harus ditunaikan. Suami punya hak atas istrinya. Bapak punya hak atas anak-anaknya. Hak ini terkait. Ya. Nah, kalau sudah pisah, apalagi anak masih kecil-kecil, dia butuh nafkah, butuh sekolah, butuh biaya. Siapa tanggung jawab? Bapaknya. Ya, harus diurusi itu. Ya, dan juga tanggung jawab pendidikan kepada anaknya. Udah pisah, Anda berhak minta waktu kepada istri. Aku pengen ketemu anak-anak. Ya, mau jenengi anak biasanya dicarikan bapake, kan gitu ya, ayahnya. Ya Masya Allah, kadang ada anak kecil-kecil punya main sama bapaknya, nggak punya ayah. Ya, tetap ada pertemuan, atur jadwal. Boleh mungkin anak-anak ikut ibunya, saya minta waktu Senin ketemu anak-anak ya. Ya, karena ada keterkaitan sebenarnya. Di situ Anda tanamkan nilai-nilai itu, kebaikan, pendidikan. Syukur-syukur bisa rujuk kembali kan gitu ya. Kembali ada perbaikan lagi, buka lembaran baru gitu ya. Ini biasa ada konflik lagi, biasa dalam rumah tangga ada konflik itu biasa. Justru itu bagus. Ya. Jadi rumah tangga melempeng halus terus itu kurang bagus. Gitu ya. Kadang kudu nesu itu bagus. Untuk apa? Untuk melatih satu kesabaran, kedewasaan, mempelajari karakter masing-masing. Ya, kadang istri tersinggung sama suaminya. Sebaliknya kadang suami tersinggung sama istrinya. Ya, itu bagus. Untuk apa? Untuk kemudian semakin mengokohkan pernikahan sebenarnya. Ya. Itu paling penting memanage itu, ya. Tapi kalau nggak bisa dimanage, nggak saling tafahum, ya sudah, sama-sama egoisnya, ya wis. Ada masalah dikit, pisah. Korbannya siapa? Anak-anak. Ya, korbannya adalah anak-anak. Ya, nanti siapa yang menafkahi, siapa. Jadi anak nggak ngerti apa-apa gitu ya. Hanya kadang anak dilibatkan pertengkaran apalagi gitu ya. Bapak ibu nesu, ilok-ilokan. Wah anaknya delok ngene tok. Bapak ibu nangis, anaknya melok nangis. Wah anaknya disentak sisan. Metu. Pergi. Iki urusannya wong tua. Anaknya bingung ini metu nang ndi. Gitu ya. Nah itu. Wallahu taala alam. Ya, satu lagi Dad. Izin bertanya Ustadz, ketika kita dan anak kita berhalangan, berarti ini ibu dan anak putrinya. Berhalangan, ibunya dan anaknya sedang berhalangan, datang bulan ya. Mboten, istri dan ibu dan anak sedang berhalangan. Apa kita
malam hari kita harus bangun untuk berzikir dan berdoa Ustadz, atau bagaimana tata cara berzikir dan berdoa dalam keadaan berhalangan? Mohon penjelasannya. Oh ya, ya tetap boleh zikrullah, ya zikir, ya. Kemudian juga apa namanya? Tadi apa? Zikir atau apa tadi? Zikir dan berdoa. Oh berdoa, nggak ada masalah, ya. Kecuali membaca Al-Quran, walaupun ulama ada perbedaan pendapat, ya. Misalkan bagaimana hukum memegang mushaf, ya. Ada larangan bagi wanita haid, ya. Atau bolehkah kalau kemudian membaca, hanya membaca, ada yang melarang juga. Ada pendapat, loh kalau kita terbiasa menghafal Ustaz harus murajaah. Ada yang kemudian memberikan solusi karena sudah terbiasa, ada yang membolehkan. Ya. Wallahu taala alam. Yang jelas jadi masa-masa berhalangan ini, ya, masa orang kadang tidak boleh sama sekali, ini masa yang rawan. Ya, rawan talbis iblis masuk. Kenapa? Karena dalam kondisi kosong, dalam kondisi tidak dekat sama Allah. Ya. Maka kalau zikir, ya, zikrus sabah misalkan, kemudian juga berdoa, tidak ada masalah, ya. Boleh. Wallahu taala. Syukran jazakallah atas jawaban-jawabannya. Semoga jelas ngoten nggih. Mungkin nek kirang jelas saged disambung lain waktu.